Ya pastinya sebagai orang tua ya, senang cita-citanya hampir tercapai dan insya Allah sih papa nyuruhnya, untuk lanjut terus sekolah, fokus sekolah dulu. Berarti fokus sekolah dulu ya. Iya, Nah untuk Kak Cecil nih, pas saat kuliah kan ya. pasti ada ups and down ya. Nah itu gimana sih caranya kakak menghadapi itu semua? Apakah ada curhat nih ke papa apa gimana? Iya, kalau misalnya aku tuh dituntut, mandiri ya dari dulu untuk urusan sekolah atau misalnya ada kesulitan atau apa-apa, itu semua resiko. Jadi, misalnya, selama aku bisa menangani sendiri, ya aku tangani sendiri. Kalau misalnya butuh tempat untuk sharing, pasti ke orang tua dulu. Emang absen down-nya seperti apa yang Ups and down-nya apa ya, paling tugas numpuk, terus kadang susah, bagi waktunya, kayak gitu-gitu sih paling. dan untuk curhat ke ayah seperti apa sih ayah memotivasi? Mmm, Lebih ke ini sih, kayak tenang semua juga nanti juga lewat kayak gitu. Diingetin aja. Nah untuk kalau untuk Mas Rimbat nih kan ada 4 anaknya nih ya. Nah untuk anak-anak yang 3. lainnya, iya 3 ya. Oke tiga dari ketiga anak itu. Nah untuk memotivasi anak-anak yang lainnya itu seperti apa? Untuk di pendidikan ya? Iya pendidikan. Untuk mendidik ya tadi pertanyaannya ya, intinya itu apa ya, fokus pendidikan dulu, nggak usah mikirin yang lain-lain dulu, terus lakuin yang terbaik selama itu, positif. Kalau tanggapan Mas Rimba sendiri untuk orang tua yang anaknya memang ingin mengikuti jejaknya Cecil yang ingin ikut di kuliah kedokteran. Nah, gimana sih saran dari Mas Rimba ke orang-orang tua di luar sana yang kalau anaknya ingin kuliah kedokteran? Oh maksudnya? Oh, iya. Intinya, untuk orang tua lain untuk orang tua maksudnya untuk orang tua di luar sana, kalau misalnya apa tadi pertanyaannya, Mbak? Jadi gimana sih motif orang Motivasi tuanya? orang tua. Heeh, Kira-kira untuk orang tua yang lain tuh seperti apa sih? Kalau misalnya anak-anaknya Ingin sekolah kedokteran juga. iya iya. Sebenarnya nggak ada motivasi untuk orang tua lain sih ya, maksudnya bebas pilihan mau jadi dokter, mau jadi apa, semuanya juga bagus, selama kita diberikan rezeki, kenapa enggak, gitu. tapi Cecil kemarin lulus dengan IPK berapa sih? Kalau IPK aku, ya alhamdulillah lah. Dan rencana mau lanjut S2. Masuk ke dalam ya? Dalam kelompok. Hati-hati Kak, hati-hati. Dah, Oke, aman. aduh. Nah, rencananya mau lanjut S2. Iya, Iya. iya, Atau memang mau ngambil bagaimana? Karena setahu aku dokter gigi kan dia sudah menjadi dokter gigi langsung Iya. ya, nggak seperti dokter umum itu seperti itu. mmm, karena orang tua tuh aku maunya, lanjut sekolah terus, jadi insya Allah mau dibarengin S2 sama, program profesi dokter gigi muda, gitu. Tapi ayah sendiri tuh sebetulnya pengen memang dari awal tuh master juga memberikan kebebasan ke anak-anak atau master yang menentukan gitu. Oh, Membebaskan, iya. Iya, membebaskan tapi harus tahu tujuannya tuh apa dan harus yakin, mau yang mau dicapai itu apa, gitu. pada awalnya Cecil memilih memilih jurusan dokter gigi sendiri. Dasarnya itu kenapa ya, awalnya memang dokter gigi kan menurut aku pekerjaan yang mulia ya, terus, selain itu juga, untuk membanggakan orang tua gitu. Ini throwback ke waktu foto lulusan nih. Iya. Foto lulusan itu kan Master Limbat itu terlihat senyum ya, yang dimana jarang banget nih Master Limbat terlihat senyum di TV-TV gitu. Nah, apa sih yang membuat di foto itu Master Limbat senyum? Apa karena saking senengnya Iya. atau gimana? Iya, pastinya terharu, semua, ekspresi dilepas di situ, terharu, bahagia, aku juga lega akhirnya satu pencapaian, selesai juga walaupun perjalanannya masih panjang. Nah, untuk adik-adik mengikuti jejak pendidikan Cecil memilih apa sih? Kenapa? Adik-adik tuh inginnya Oh, seperti adik-adik apa? aku. Iya. Kalau adik aku, sampai sekarang sih belum kelihatan ya passion-nya lebih kemana.
Yang yang jelas sih, yang penting sekolah dulu apapun deh, yang penting kita tetap kuliah apapun itu. Tapi ayah sendiri untuk memotivasi adik-adik seperti apa? Memotivasi adik-adik, Karena kan belum terlihat ya. ya, em, bener-bener ngebebasin sih, nggak pernah, kita juga nggak pernah ditanya nilainya berapa atau gimana, bener-bener ngebebasin, mau pun juga kalau mau ke dunia entertain juga nggak apa-apa, tapi tetap ya itu, tetap sekolah kayak gitu. Nah selain waktu kuliah itu, saya memang murni kuliah atau ada pekerjaan lain juga samping ini? Oh, kalau Semua murid dari ayah. em, sekolah aja, sekolah aja, ya. Melihat perjuangan ayah itu seperti apa sih, kan masih ada adik-adik di bawahnya yang harus dibiayai ya, Iya. masih mau melanjutkan pendidikan, Cecil juga mau melanjutkan pendidikan, Iya. bagaimana perjuangan ayah? Perjuangannya, ya doain aja semoga selalu diberikan umur yang panjang, terus rezekinya juga diberikan rezeki terus. Untuk master seperti apa sih master membiayai anak-anak tuh yang masih harus melanjutkan sekolah dari master sendiri? Apa tadi manage uangnya ya? Apa gimana? Dari ayah sendiri bagaimana untuk membiayai kan sekarang masih kerja ya, masih banyak yang Iya. dibiayai juga gitu. Iya. Kalau biaya, karena pasti sekolah kedokteran ya, nggak ada yang menurut aku nggak ada yang murah ya. Tapi ya itu, kalau orang tua pasti diusahain gimana pun caranya. Nah, berarti kalau dari ayah sendiri, misalnya anaknya ada yang nggak ranking gitu, nah itu nggak masalah, nggak dijadikan masalah. Sebenarnya nggak terlalu masalah. Kalau aku merasa nggak pernah jadi masalah, tapi justru akunya sendiri aku harus termotivasi minimal 5 besar kayak gitu. Tapi kalau kuliah dia bener-bener ngelepas aku banget. Jadinya aku juga nggak ada apa ya, nggak ada pressure yang terlalu gimana banget. Untuk persiapan S2 sudah sampai mana? Persiapan S2 baru mau ini sih interview, tapi udah daftar-daftar. Insya Allah ya. Aku ambil magister administrasi rumah sakit. Kenapa akhirnya memilih ini? Karena Kenapa? sudah jadi dokter gigi. Iya, karena ya itu tadi, selama masih diberi rezeki, kenapa enggak, itu aja sih. Terus juga pengen sekolah tuh seru nggak sih? Jadi ya udah sekolah aja gitu. Dan untuk waktu belajar Cecil itu seperti apa sih sebetulnya? Bagaimana Cecil belajar setiap hari untuk meraih yang terbaik gitu dalam Kalau di kedokteran itu kan ujiannya setiap 2 minggu sekali ya. Jadi mau nggak mau, kalau kita nggak mau kerepotan di akhir, ya udah dicicil, setiap habis kuliah kita review lagi seperti itu. Jadi pas weekend Sabtu Minggu bisa break dulu, baru habis itu untuk ujiannya kita bisa apa ya, inget-inget sedikit lah gitu. Jadi nggak terlalu numpuk di akhir gitu. Nah, Master, biaya S2 sudah bagaimana nih, Mas? Insya Allah. Nah tadi Kak Cecil sempat bilangnya kalau ada break ya. Iya. Nah itu biasanya di hari-hari break nih, setelah penat sekolah, penat kuliah, itu biasanya ngapain aja sih dengan keluarga? Tidur. Nggak pengen ngapa-ngapain, pokoknya kalau ada libur aja tidur gitu. Kalau enggak ya kayak gini, nemenin ayah kayak gitu, syuting. Oh berarti suka temenin Mas ya? Nemenin aja ya. Oke, ini aku mau bahas tentang yang usaha sate, usaha sate Mas Terlibat yang sedang berjalan nih. Nah, gimana sih caranya Mas Terlibat bisa manage bisnis kuliner ini? Padahal kan yang kita tahu kan Mas Terlibat dari pesulap ya, tapi bisnis kuliner ini bisa berjalan sampai sekarang. Nah, itu ada tipsnya nggak tuh gimana cara memanage-nya? Kenapa bisa sampai terbentuk restoran sate kambing itu ya? Itu awalnya sebenarnya kita keluarganya suka banget sama sate kambing, terutama kita kan satu keluarga full dari Tegal. Nah itu tuh enak banget sate kambing khas Tegal tuh. Jadi kita pengen makan setiap hari di Jakarta, ya udah kenapa nggak kita buat aja restorannya gitu, biar semua orang juga coba. Iya, kan kita juga masih awal, jadi belum apa, jadi harus sabar promosi ke teman-teman, ke masyarakat gitu. Dan posisinya juga kan lumayan strategis ya di Kemang, maksudnya semua orang cari makanan di situ. Jadi ya insya Allah berjalan lama ya, Min.
Sebenarnya nggak bisa lebih suka yang mana ya, tapi semuanya bisa dijalanin selama itu niat ya. Insya Allah kalau misalnya dikasih waktu juga mau buka cabang di tempat lain di luar kota. Tapi Master lebih condong kemana sih sekarang? Ke entertain atau Kalau untuk entertain kan udah Ayah tuh jiwa entertain sejati gitu. Bahkan off cam pun bisa menghibur orang gitu loh. Jadi kalau misalnya yang mana, yang bisa dipilih gitu. Master belum belum lelah di usia 50 Master? Masih jos aja nih bisnis entertain. Iya. Ya, nggak merasa capek guys katanya. Mungkin karena jiwanya ekstrovert kali ya. Jadi ketemu orang banyak tuh malah seneng, nggak kayak aku. Justru kalau ketemu orang banyak, habis itu langsung capek gitu. Master, terakhir Master. Mungkin harapan untuk jenjang pendidikan anak-anak, kehidupan anak-anak, terus mungkin cita-cita Cecil gitu Iya. itu seperti apa? jenjang Untuk jenjang karir ya. Sangat membebaskan kalau ditanya jenjang karir, kita nggak tahu ya ke depannya mau jadi apa, walau yang penting usaha dulu deh, ikhtiar. Kalau misalnya mau kayak aku jadi dokter ya udah sekolah, kita nggak tahu ke depannya gimana, tetap Tuhan yang menentukan. Tadi jadi kayak ayah. Apa entertain? Iya, entertain pesulap. Pesulap, kalau pesulap sih enggak ya kayaknya. Dokter aja deh. Dah. Oke.